Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Antono SKM. Saya mengajar mata pelajaran Ilmu Kesehatan Masyarakat di SMKS YPK Mamasa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, program studi teknologi laboratorium medik pada LPDK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 22001 0392 3844 002. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKS YPK Mamasa. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi. Pagi. Pagi Pak. Ya, pagi Pak. Pagi. Ya, silakan. Pagi Pak. Ya. Oke, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, ya. Di sini sebelum ke sekolah ada yang belum sarapan? Sudah semua. Berarti masih semangat? Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa memimpin dalam doa? Oke, silakan Joana. Ya teman-teman, sebelum kita mulai belajar mengajar, mari kita satu di dalam doa. Amin. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin melakukan presensi. Juwinda Siang Kasih, Alma Juana, Miriam Sri, Alpianus, Pak. Oke, jadi ada semua ya. Jadi saya akan menampilkan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi mohon diperhatikan di depan ya. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Mungkin coba Farel. Tujuan pembelajaran melalui diskusi, mengamati dan membaca. Yang pertama, peserta didik dengan bimbingan guru diharapkan dapat menganalisis konsep sehat dan sakit dengan benar. Oke, terima kasih Farel. Terus sekarang saya akan memutarkan sedikit video tentang motivasi. Bagaimana kalian bisa menjalani kehidupan ini dengan mengejar cita-cita supaya lebih semangat seperti itu. Belajar merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan sesuai yang satu ini. Seputar tentang motivasi, bagaimana caranya kalian bisa lebih giat belajarnya. Jangan jadi generasi yang malas seperti itu. Jadi untuk selanjutnya saya ingin tanya, materi sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Kesehatan pribadi. Bagaimana? Materi? Kesehatan pribadi. Jadi materi kita sebelumnya itu adalah materi tentang kesehatan pribadi. Jadi itu materi kita tentang materi kesehatan pribadi. Bagaimana cara kalian untuk menjaga kesehatan pribadi? Contohnya, salah satu contoh saja. Menjaga kesehatan pribadi. Siapa yang sering mandi? Siapa yang pernah mandi? Gosok gigi. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau menjaga kesehatan pribadi itu ya dengan cara yang kalian bisa melakukan itu mandi, sikat gigi, dan lain-lain. Oke?
Terus selanjutnya saya akan memutarkan lagi video. Aku sehat, jajan cerdas, siap berprestasi. Aku lupa membawa bekal. Sila temani aku beli jajan di depan lagi. Boleh, ayo. Jadi itu sepenggal video tentang materi yang akan kita bahas. Setelah kalian menyaksikan video barusan, apa yang kalian bisa tangkap dari video itu? Ya, mungkin Alpianus, apa yang bisa kamu tangkap dari video barusan yang diputar? Menjaga kebersihan, Menjaga kebersihan yang apa? kebersihan makanan. Makanan. Ya. Artinya yang menjaga kebersihan makanan. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak jajan sembarangan. Tidak jajan sembarangan. Terus ada lagi? Yang paling sering. Tidak artinya kan menjaga kebersihan makanan. Tidak jajan sembarangan dibilang Cecilia. Apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Terus yang mana kalian pilih? Masakan, artinya masakan ibu kalian di rumah atau orang tua kalian di rumah atau jajan di luar? Yang mana yang lebih bersih? Yang mana lebih menjanjikan? Masakan ibu. Jadi, tapi kenapa masih sering melakukan lebih banyak jajan di luar dibanding makan makanan ibunya atau orang tuanya di rumah? Jadi perlu untuk diperhatikan. Lebih bagus dan alangkah baiknya ketika makanan yang kita makan itu hasil olahan di rumah tangga kita sendiri, seperti itu. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas materi kita untuk hari ini, yaitu tentang konsep sakit dan sehat. Apa yang Anda rasakan ketika Anda sehat? Semangat. Bagaimana? Semangat. Yang kalian rasakan ketika Anda merasa sehat-sehatnya? Apa? Senang. Ada tadi yang dengar bilang semangat. Apalagi ketika Anda merasa sehat? Aktif untuk bergerak. Jadi bagaimana perasaan Anda ketika Anda merasa sehat? Ada yang bilang tadi semangat. Apalagi tadi Cecilia? Aktif untuk bergerak. Jadi kayak tidak ada capeknya begitu. Joanna, coba apa keadaan di mana itu dikatakan sehat? Menurut saya sehat yaitu di mana kita bisa beraktivitas dengan baik dan Bisa beraktivitas dengan baik, ya. Terus kalau sakit, keadaan bagaimana itu bisa dikategorikan sakit? Mungkin Melly, kalau sakit itu seperti apa? Menurut saya sehat itu seperti tubuh kayak lemas, pucat. Ya, jadi kayak tidak semangat untuk menjalankan aktivitas. Sakit itu yang seperti bagaimana itu? kayak Lemas, tidak bergairah, tidak semangat untuk menjalankan aktivitas. Sehat itu keadaan di mana kita kayak mau bergerak terus, bilang tadi Cecilia. Jadi kayak tidak ada capeknya. Dia kayak terlalu semangat dalam menjalani hari, jadi bisa biasa terbilang anak temu itu. Dia pernah bilang anak-anak zaman sekarang, anak zaman now, dia itu kayak falling in love
Artinya ada kayak perasaan kayak dia lagi jatuh cinta seperti itu. Jadi kayak itu kalau orang jatuh cinta itu kayak perasaannya kayak semangat terus loh. Tidak ada kata apa namanya. Biasa juga dia bilang orang kalau bilang orang jatuh cinta itu kayak semangat itu kayak apapun dia makan pasti enak. Biasa dia bilang kayak kambing pun rasanya kau kan. Sebenarnya betul nggak tidak? Betul? Iya betul. Betul? Siapa yang belum betul? Beda kita coba tidak? Kopi. Oh kopi. Tidak Pak. Dengan kita coba tidak? Oh oke. Mungkin ada salah satu dari kalian bisa bantu saya untuk membaca pengertian dari saya menurut WHO. Mungkin ya silakan Nobi yang katanya tadi kami merasa cepat. Silakan. Menurut WHO, sehat adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental, dan sosial, dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Nah, jadi sehat menurut WHO di sini adalah sehat adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental, sosial, bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Jadi mungkin ini silakan. Sakit adalah suatu keadaan badan yang kurang menyenangkan, bahkan dirasakan sebagai siksaan sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, sakit adalah suatu keadaan badan yang kurang menyenangkan. Adakah di sini yang pernah sakit tapi menyenangkan badannya? Tidak. Tidak. Terus bahkan dirasakan sebagai siksaan. Nah, seperti yang saya lanjutkan tadi kalau bilang yang pertama tadi itu kayak orang rasanya jatuh cinta itu kayak kambing pun dibilang rasa coklat. Tapi kalau mamanya dia sudah sakit, makanan seenak pun pasti tidak enak. Betul tidak? Jadi merasa kayak itu menjadi sebuah siksaan sehingga seseorang tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi sekalipun dia sehat secara fisik, dan karena dia lagi patah hati, aktivitas seringan apapun pasti terasa sangat berat. Paham? Ada 4 kategori yang 4 kategori sebenarnya itu 4 kategori 1, 2, 3, 5 itu kesalahan penulisan. Jadi mohon maaf. Jadi yang pertama itu sehat secara fisik, yang kedua sehat secara mental, yang ketiga sehat secara spiritual, dan yang keempat sehat secara sosial. Yang mana kalian pilih? Menguntungkan diri sendiri tanpa merugikan orang lain, atau menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain? Yang mana kalian pilih? Yang pertama atau kedua? Terkadang kalau dikategorikan sebagai sehat mental itu, ya pasti pilih yang pertama. Tapi kalau mamanya karena memang bawaannya karena ada dendam, pasti dia pilih yang kedua. Itu sifat alami seorang manusia. Betul tidak? Itu karena pilihan-pilihan yang dipilih itu mending saya untuk daripada dia untung. Betul tidak? Betul. Itu sifat manusia yang sakit secara mental. Jadi kalau sehat secara mental itu ya pasti pilih biar tidak apa-apa saya untung atau tidak apa-apa saya untung, yang penting tidak merugikan orang lain. Seperti itu. Paham? Terus sehat secara spiritual. Sehat secara spiritual itu yang seperti apa? Yang pertama, sehat yang lebih pada jiwanya, spiritual. Ya, bisa. Terima kasih. Tasik. Terus sehat secara spiritual itu ya salah satu contohnya berbuat baik kepada orang lain. Di sini Nasrani semua tahu? Ya. Sehat secara spiritual kalau umpamanya kita seorang Kristen, berarti kita rajin beribadah lah. Itu sehat secara spiritual karena apa yang diajarkan oleh agama kita itu semuanya hal yang baik. Tidak mungkin ada agama yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Tapi kita malah menjalankan agama yang perintah agama membantu sesama manusia. Atau ada di sini yang tidak kontradiksi dengan membantu sesama manusia.
Ada di sini yang tidak setuju kalau saya bilang harus dibantu sama manusia? Tidak. Semuanya mau membantu toh? Oke, terus sehat secara sosial. Sehat secara sosial di sini yang seperti apa? Kalau saya sudah jelaskan 3. Terus kalau sehat secara sosial itu yang seperti apa? Jadi yang dimaksud sehat sosial adalah kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, baik secara mampu berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan agar hidup baik dan aman. Oke, jadi intinya dari sehat sosial, terima kasih Tasik, jawaban yang sangat baik. Sehat secara sosial di sini yaitu kita bisa bergaul dengan siapapun itu. Jadi kita sadar dengan lingkungan apa yang kita sekarang kita bergaul dengan lingkungan apa. Jadi kita tidak pilih-pilih teman. Jadi kalau umpamanya biasa kejadian ini bukan kejadian di Mawasa atau bukan kejadian di kelas ini, kejadian di kota-kota yang lain, biasanya dia tidak mau berteman kalau dia bukan anak pejabat. Dia tidak mau berteman kalau dia biasa bilang anak-anak sekarang itu cukup. Artinya kayak ketinggalan zaman. Dia tidak mau berteman kalau umpamanya bukan yang kayak sefrekuensi, artinya kayak apa kupu-kupu dan kayak terlalu buat hidupnya biasa saja seperti itu. Terkadang seperti itu, tapi untuk di kita di dalam kelas ini dan khusus lebih khusus lagi untuk di Mamasa kayaknya tidak ada. Atau ada? Oke. Kenapa sehat? Ketika orang sehat atau sakit bisa merubah perilaku seseorang? Karena pemikiran yang kurang baik jadi bisa menyebabkan sakit. Terima kasih Joanna. Saya ingin kalian membagi diri menjadi kelompok. Jadi, untuk sederhananya saja seperti ini supaya tidak terlalu angkat-angkat kursi sana kemari. Mungkin pengaturan kelompoknya ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Silakan berbuat dengan kelompok masing-masing. Di sini ada LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi untuk langkah kerjanya itu ada di keterangannya di sini. Terus soal-soalnya ada di nomor 1, 2, dan 3. Tapi nomor 3 itu ada poin-poin di nomor 3 itu. Jadi ada lagi poin A, poin B, poin C, dan D. Terus sampai ada nomor 4. Jadi ada nomor 4. Seperti itu. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Satu, ketika terjadi KB DPD di daerah perbatasan Kabupaten A dan B, Kabupaten A segera melakukan tagging dan menekan serta tindakan lainnya karena kasus termasuk Kabupaten A, maka Kabupaten B karena tindakan tidak sesuai. Gitu? Iya Pak. Misalnya kan kalau ini saya tidak mau seperti HP. Paham semua caranya. Tidak apa-apa menggunakan HP. Didiskusikan dengan teman-teman. Jadi semuanya akan bahas update. Jadi tolong diperhatikan di setiap langkah-langkah kerjanya. Terus untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4 itu silakan didiskusikan menggunakan HP, tidak masalah. Jelasnya semua anggota kelompok itu terlibat aktif dalam pengerjaannya. Paham? Paham Pak.
Ada yang sudah selesai? Belum. Jadi untuk pertanyaan di nomor 3 itu kan ada pertanyaan menganalisa gambar, toh? Ya, jadi pertanyaan nomor 3 itu ada 4 poin. Di situ petunjuk pengerjaannya itu ya kalian analisa gambar itu. Pada gambar itu apa yang terjadi? Terus sangkut-pautnya dengan materi kita sekarang apa? Toh? Iya, Pak. Apa yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Jadi gambar pertama itu apa yang terjadi sesuai dengan materi kita, seperti itu. Selesai? Sudah. Jadi untuk penampilan pertama mungkin bisa kelompok 2 duluan. Silakan maju ke depan semua bersama anggota kelompoknya. Dipresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok 2 yang akan dibacakan oleh sesi. Terima kasih. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, ketika terjadi KLB, DBD di daerah perbatasan Kabupaten A dan B, Kabupaten A segera melakukan fogging dan prokes serta tindakan lainnya. Karena kasusnya masuk ke Kabupaten A, maka Kabupaten B tidak melakukan tindakan karena indikasi surveillance tidak memberikan warning untuk sasaran tersebut. Seperti kita ketahui, nyamuk DBD memiliki daya jelajah terbang tertentu yang bisa menyebar ke Kabupaten B dan kembali lagi ke Kabupaten A setelah fogging berlalu. Pertanyaannya, bagaimana tindakan bersama di antara kedua kabupaten yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencegah penyebarannya? Pertanyaan yang keempat, simpulkan bersama kelompok Anda terhadap kedua gambar tersebut. Kesimpulannya adalah, ketika kita jajan di luar, kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar tempat penjualan dan memilih makanan yang bebas dari bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami beri kesempatan. Saya ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya dari kelompok 3 mengajukan satu pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan fogging. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaannya. Fogging adalah pengasapan atau tindakan dengan bahan insektisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk, khususnya pembawa atau vektor penyakit demam dengue atau DBD. Mana kelompok 3? Masih ada yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada, kami akan menutup hasil persentase dari kelompok kami. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok tersebut. Terus untuk penampilan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 1. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nomor 1, ketika terjadi KLB di DBD di daerah perbatasan Kabupaten A dan B, Kabupaten A segera melakukan fogging dan prokes serta tindakan lainnya. Karena kasus masuk Kabupaten A, Kabupaten B tidak melakukan tindakan karena indikasi surveillance tidak memberikan warning untuk masalah tersebut. Seperti kita ketahui, nyamuk DBD memiliki daya gejala terbang tertentu yang bisa menyebar ke Kabupaten B dan kembali lagi
Kabupaten A setelah COVID berlalu. Bagaimana tindakan bersama di antara kedua kabupaten yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencegah penyebarannya? Terus peserta yang terlewatkan itu di nomor 3 bagian D. Simpulkan kesimpulan dari kelompokmu terhadap pedoman. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, akan silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami mau menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan istilah KLB. Terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jelas. Berikan aplaus. Shalom, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Joanna. Perkenalkan, nama saya Miriam Sri. Perkenalkan, nama saya Alfian. Sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh salah seorang teman kami. Yang satu, ketika terjadi LB, DBD di daerah perbatasan Kabupaten A dan B. Jadi jawaban kami yaitu yang pertama, meningkatkan upaya pemberakan masyarakat. Yang kedua, puskesmas di desa X menerima banyak pasien pelajar yang luka-luka akibat kekerasan. Jawaban kami, tindakannya yaitu bisa memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada sekolah-sekolah terdekat yang terjadi sekolah terdekat. Yang ketiga, bagaimana berdasarkan analisis kelompok Anda apa yang terjadi pada gambar pertama? Yang terjadi pada gambar pertama adalah berjualan dengan lingkungan yang kotor. Demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada yang ingin menyanggah, kami persilakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 ingin mempertanyakan apa itu promkes. Ya, terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan PANKES. Jadi jawaban kami yaitu PANKES adalah singkatan dari promosi kesehatan. PRONKES berguna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dan oleh untuk bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang berdaya masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika sudah tidak ada presentasi kami tutup. Demikian pertanyaan yang diberikan. Jawaban yang diberikan memuaskan. Oke. Bisa ada yang mau bertanya? Bisa ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oke, kalau begitu sudah tutup. Oke. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kalau terakhir langsung pada karena mungkin sesuatu lagi yang dibacakan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan diceritakan oleh kami. Soal pertama, ketika terjadi KLB DBD di daerah perbatasan Kabupaten A dan B, jawabannya adalah tindakan yang harus dilakukan oleh kedua kabupaten tersebut harus kompak dalam mencegah penyebaran DBD masing-masing dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pelambu saat tidur, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Soal yang kedua, puskesmas di desa X menerima banyak pasien belajar yang luka-luka akibat kekerasan di
Diketahui penyebab pelajar banyak terluka dikarenakan beberapa pelajar berada di bawah pengaruh alkohol. Jawabannya, perencanaan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah tidak membiarkan pelajar menyentuh alkohol ataupun meminumnya. Soal yang ketiga, bagian A, berdasarkan analisa kelompok Anda apa yang terjadi pada gambar pertama. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mengajukan satu pertanyaan. Jadikan pengertian surveillance Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Surveillance adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit. Terima kasih atas jawabanmu dan kelompok kedua. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Kami tutup. Terima kasih. Oke, berikan pengalaman. Jadi terkait dengan hasil kerja kelompok dan dari hasil tanya jawab tiap antar kelompok itu, ya, saya pikir sudah sangat bagus. Tapi saya ingin sedikit menambahkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terjadi pada gambar yang pertama itu memang ada kalanya ketika kita itu lebih tertarik dengan jenis atau makanan yang lebih menarik dari segi warna dibandingkan makanan yang ada di rumah. Saya sangat mengapresiasi tiap keaktifan tiap kelompok. Jadi untuk memberikan semangat di hari ini, kita berikan tepuk tangan tiap keaktifan kelompok. Terus sekarang saya akan membagikan post-test di kerja per individu saja, bukan per kelompok. Sudah selesai? Sudah. Oke, setelah menjawab post-test, sekarang saya ingin meminta perwakilan yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita sudah bahas hari ini. Siapa yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan? Oke, silakan kasih. Kesimpulannya bagaimana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjawab apa tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama adalah kita sebagai warga Indonesia harus mengetahui bagaimana hidup yang sehat agar tidak mudah terkena oleh penyakit. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih berikan. Jadi selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang pertemuan kita selanjutnya, yaitu kalian untuk bekerja di rumah, kalian akan membuat video wawancara terhadap orang-orang di lingkungan Anda. Terus dibuat dalam bentuk video, yang artinya tugasnya itu kalian mewawancara penyakit yang paling sering diderita oleh warga di lingkungan Anda tinggal. Diedit minimal 10 menit dan maksimal itu 30 menit. Terus editnya bisa melalui bisa melalui CapCut, KineMaster. Tahu cara mengoperasikannya, kan? Tahu. Jadi bisa nanti kirimnya ke saya di HP. Videonya nanti setelah diedit, dilakukan pengeditan, kalian upload ke YouTube dan linknya kirim ke WA pribadi saya beserta taruh keterangannya tugas dari kelompok ini, seperti itu.
Paham? Oke. Ada yang mau bertanya? Ya. Terus sekarang siapa yang bisa memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini? Ya. Refleksinya. Ya. Silakan, Kevin. Sehat dan sakit adalah dua kata yang saling berhubungan erat dan merupakan bahasa kita sehari-hari. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk selanjutnya siapa yang bisa memimpin untuk mengakhiri sebelum kita mengakhiri pertemuan atau pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Ya silakan Mary. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih.